rokok ilegal tak oleh. Penyerahan bantuan langsung tunai yang dilakukan di kantor Desa Panduman, Kecamatan Cilpuk ini disambut antusias oleh masyarakat. Merespon hal tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, memang dengan kondisi perekonomian pasca COVID-19 masih terasa apalagi di kalangan masyarakat, terlebih ada kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu, dengan adanya BLT yang diberikan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai di akhir tahun 2022 ada 63.500 lebih dan 4.000 ada 67.000 yang akan kita bagikan kepada masyarakat Jember. Ini bagian perimbangan kita, bagaimana nanti kita bisa menekan inflasi. Ini bagian program untuk menekan inflasi sehingga daya beli masyarakat Jember tetap bisa terjaga, bisa mampu untuk melakukan transaksi jual beli. Dan juga kami juga bukan itu saja program yang kami lakukan, salah satunya juga kita memberikan bantuan terhadap teman-teman para pengendara ya, kendaraan supir gratis, teman-teman yang ojek online, kita akan bantu semuanya karena andil inflasi yang terbesar adalah BBM. BBM ini yang paling besar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Persoalan tambak liar di sepadan pantai selatan Jember masih menjadi polemik. Hal tersebut direspon oleh Ketua Tim Penertiban Tambak Pemkab Jember Hendro Sulistiono. Kini pihaknya sudah memberikan peringatan untuk seluruh pemilik tambak agar menghentikan aktivitas tambak sampai persoalan izin dan lainnya selesai. Dalam waktu dekat, Tim Penertiban Tambak Pemkab Jember akan segera melakukan pemanggilan kepada seluruh pemilik tambak yang beroperasi di wilayah Jember Selatan untuk mencari solusi terbaik. Di dalam rangka untuk bisa mengelola atau menertibkan tambak-tambak yang saat ini ada di sana. Prinsip bahwa kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Jember senantiasa akan berpihak pada sebuah kebenaran atau regulasi yang ada, dimulai dengan cut off dengan penertiban tambak. Tentunya penertiban ini harus diikuti dengan jalan keluar yang baik bagi siapapun yang tidak terlibat di dalam pengelolaan tambak yang ada di sana. Terbukti bahwa kami sudah mengeluarkan peringatan pertama dan insya Allah nanti tanggal 17 kita tindak lanjuti dengan peringatan kedua. Dan selanjutnya kita akan panggil seluruh pengelola tambak untuk melakukan audiensi dalam rangka mengidentifikasi dan pemetaan permasalahan yang ada, sehingga nanti pada peringatan ketiga ada hal-hal yang bisa kita bijaksanai ataupun kita lakukan hasil dari audiensi ketika tanggal 25 tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Third Koi Show atau kontes ikan koi tingkat nasional ketiga memperebutkan Piala Bupati Jember 2022 yang digelar di Balai Serbaguna, Kecamatan Kaliwates, hari Jumat 11 November, Sabtu 12 November, dan Minggu 13 November 2022. Turut hadir dan memberikan apresiasi secara langsung, Bupati Jember Hendy Siswanto sekaligus menyapa para penghobi ikan koi dari seluruh penjuru Nusantara. 1.621 ekor ikan hias yang telah dilombakan dalam 5 kategori sejak 11 November lalu memperebutkan 115 piala dalam ajang ini. Bupati Hendy menyerahkan langsung trofi juara koi-koi terpilih kepada para pemilik atau penghobi yang memenangkan kontes. Lebih dari itu, adanya kontes koi nasional di Kabupaten Jember kali ini diharapkan mampu menjadi sarana silaturahmi penghobi koi dari seluruh Indonesia yang dapat memberi multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi daerah. Tentang koi itu yang cepat juga dengan adanya koi mungkin Pandina bisa lihat UMKM semua pada peserta dalam waktu 2 hari ini kegiatan ini, sehingga ini akan menggerakkan ekonomi kita. Tentunya yang terakhir tidak kalah pentingnya lagi dengan adanya koi, nama Jember akan terangkat, pariwisata Jember juga akan lebih menasional, bahwa di Jember ada kompetisi koi yang pesertanya ada ribuan peserta yang ikut. Dan alhamdulillah lagi yang terakhir juara juga ini dari peserta baru, tapi luar biasa ini Pak Handoko ini dapat juara juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Jember tambah semangat para penggemar koi yang baru. Berdasarkan data dari penyelenggara, peserta kontes koi pada tahun ini melonjak 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Digelarnya kontes koi bertujuan untuk membumikan jenis ikan hias tersebut di tengah masyarakat, sehingga semakin banyak angka budidayanya. Kita lagi menggodok di komunitas Jember Koi Club bagaimana caranya untuk meningkatkan income mereka. Jadi kita program tahun depan itu ada peningkatan sumber daya breeder, seller, ada pun di situ pembuat kolam juga kita edukasi bagaimana membuat kolam yang bagus. Jadi banyak potensi tenaga kerja baru yang bisa muncul karena koi ini. Pada penyelenggaraan tahun berikutnya, kontes koi Jember menargetkan adanya penambahan jumlah peserta dan mampu menjangkau lebih banyak kalangan termasuk pembudidaya ikan koi dengan harga lebih terjangkau. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Sarip RT 2 Gumung Sari. Sebanyak 1.164 warga desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, Jember, menerima bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun 2022. Penyaluran bantuan sebesar Rp300.000 per orang tersebut diberikan secara langsung melalui petugas Dinas Sosial Kabupaten Jember. Namun bagi para penerima bantuan harus melampirkan fotokopi KTP, KK, dan surat vaksin. Esa Hosada selaku Kepala Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, mengimbau kepada penerima untuk menggunakan bantuan secara baik sebagaimana mestinya. Jumlah nominalnya adalah Rp300.000. Apa yang perlu disampaikan kepada Bupati Jember? Kami dari pemerintah Desa Nogosari mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kabupaten Jember, Bapak Bupati telah memberikan bantuan berupa BLT, dana bagi hasil cukai tembakau ke warga kami penerima manfaat sejumlah 1.164. Warga juga sangat berterima kasih kepada Pemkab Jember dan Bupati yang sudah merealisasikan bantuan ini, karena memang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Saya sangat-sangat bersyukur dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuan dari Bapak Bupati. Itu saya mewakili warga Desa Nogosari, cuma itu yang bisa diberikan kepada Bapak Bupati Jember. Nilainya berapa Pak diterima? Nilainya 300.000. Nah, uang ini nanti ya untuk dipergunakan untuk apa Pak nanti? Mungkin kalau punyaan saya pribadi kan saya orangnya pengabdi, jadi nanti buat bisa tambah modal. Buat modal? Ya biar agak panjang lagi. Kira-kira dengan modal seperti itu cukup nggak Pak? Ya mungkin buat tambah-tambah aja udah cukup. Buat tambah-tambah itu ya. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Di era modernisasi ini, Seperti inilah keriuhan ribuan pemain angklung di alun-alun Jember Rabu pagi. Ribuan peserta dari unsur siswa-siswi sekolah, orang tua dan guru ini menargetkan rekor muri pemain angklung terbanyak. Total sebanyak 3.364 peserta memainkan angklung yang dipimpin langsung oleh Bupati Hendy Siswanto serta jajaran Forkopimda Kabupaten Jember. Hadir langsung perwakilan Museum Rekor Indonesia Jawa Timur Sri Widawati. Secara serentak dan kompak, peserta memainkan lagu Tanah Airku sehingga akhirnya muri menobatkan giat ini telah memecahkan rekor muri yakni pemain angklung terbanyak. Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku bangga dan terkesan dengan kegiatan yang diinisiasi oleh sejumlah lembaga sekolah di Jember sebagai langkah menjalin kekompakan semangat kekeluargaan masyarakat, termasuk melestarikan budaya Indonesia. Kedepan tak hanya angklung, Bupati juga akan menggelar acara serupa dengan melibatkan budaya asli Jember, salah satunya musik patrol. 3.600-an ya, 1.200-an ada 1.600 sana dan orang tuanya. Yang hebat itu antara orang tua mana ikut. Ini yang murinya di sana katanya. Karena apa? Ya di sana karena memang
tanggung jawab orang tua terhadap anak yang muncul di situ. Itulah di situ. Jadi kolaborasi antara sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua dan anak. Di sini yang roh ini yang kita ambil. Yang roh ini kita ambil bahwa ini ke depan, bahwa anak ini kan penerus bangsa. Tentunya pengalaman orang tua harus lebih dekat pada anak dengan pergerakan kemajuan zaman ini dengan 4.0 ini dengan adanya COVID kemarin itu memisahkan agak jauh. Bagaimana antara hubungan batin antara anak dengan guru, anak dengan orang tua karena COVID kemarin. Nah sekarang event ini tentunya yang packaging yang istimewa, mereka rekor muri antara bapak dan anak dan guru menjadi satu dengan jumlah yang cukup ada 3.200 lebih. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Jember di sela-sela agenda kerjanya Rabu siang. Bahwasannya Pemkab Jember akan menggelar nonton bareng Piala Dunia Qatar 2022 selama sebulan penuh di alun-alun Jember. Pemkab akan menyediakan layar lebar LED yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat yang datang. Tak hanya nobar, Pemkab juga menggelar berbagai rangkaian hiburan dalam acara nobar tersebut seperti pertunjukan seni dan budaya serta bazar UMKM. Dengan diadakannya nobar ini, Bupati berharap bisa memberikan hiburan serta semangat olahraga bagi masyarakat. Tak hanya itu, hadirnya bazar UMKM juga sebagai bentuk meningkatkan perekonomian UMKM, agar produk yang dijual bisa dibeli dan dinikmati oleh masyarakat yang hadir dalam nobar. Mulai jam 4 sore sampai jam 3 pagi, kita akan nonton bareng, kita siapkan LED ya ukuran 7 meter x 12 meter dengan sound system cukup lumayan ini ya kita memang berpikir di Qatar lah, ini adiknya Qatar lah di Jember gitu. Sound systemnya luar biasa, daripada nonton di rumah ya nonton di alun-alun aja, ada teman-teman sambil silaturahmi sambil jajan sehingga ekonomi kita bergerak. Esensinya bukan hanya Piala Dunia saja, tapi esensi di situ adalah ada gerakan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini yang penting buat kita. Di hari pertama pembukaan Piala Dunia 20 November 2022 akan dipertandingkan tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Sebelum saya mengambil sumpah, prosesi pelantikan ratusan pejabat fungsional Pemkab Jember di Pendopo Wahya Wibawagraha dilakukan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Ratusan pejabat yang dilantik tersebut terbagi di 3 wilayah organisasi perangkat daerah, yakni Dispendik, Inspektorat, dan Dinas Kesehatan dengan rincian guru sebanyak 155 orang, 1 orang tenaga pengawas di Inspektorat, serta 40 orang dengan jabatan dokter, perawat, bidan, nutrisionis, rekam medis, pranata-labkes, radiografer, dan penyuluh pertanian. Bupati berharap seluruh pejabat yang dilantik harus terus menunjukkan kinerja yang baik dalam melayani masyarakat. Hari ini kami melantik 202 jadi pejabat fungsional di bidang kesehatan, dengan pertanian, juga ada di bidang keuangan. Ini sudah kami lantik barusan jabatan fungsional. Harapannya dengan jabatan fungsional ini lebih menguatkan kembali jajaran di bawah, bagaimana kita bisa melayani lebih sigap lagi, karena memang penting jabatan fungsional ini sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Tampak kemeriahan dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 dan HUT IKUA ke-50 tahun di Balai Desa Kemuning Sari Kidul. Bupati Jember bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan Forkopimda hadir langsung dalam acara ini. Kegiatan diawali dengan gowes bersama. Bupati melepas langsung ribuan peserta gowes yang diikuti dari berbagai kalangan. Lalu dilanjutkan dengan senang bersama masyarakat yang hadir. Bupati Jember bersama tim penggerak PKK dan Forkopimda tampak membaur bersama peserta lainnya mengikuti irama lagu sembari melakukan gerakan senam. Giat dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada ibu hamil dan balita, penyerahan dokumen Adminduk, serta penyerahan bantuan sosial. Bupati Jember Hendy Siswanto secara khusus memberikan apresiasi kepada seluruh anggota IKUA di Jember, karena selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Jember seperti sektor kesehatan masyarakat serta berbagai keahlian lainnya.
Bupati berharap ke depan IKA UNER terus berkolaborasi dan berkontribusi bersama Pemkab untuk melayani masyarakat dan menyukseskan pembangunan di Jember. Ini kegiatannya ada dua, yang dijadikan satu. Yang jelas yang pertama adalah kita memperingati Hari Kesehatan Nasional. Hari Kesehatan Nasional yang ke-48. Yang kedua bersamaan dengan juga hari ulang tahun yang ke-50, hari ulang tahun Emas Ikatan Alumni Erlangga. Dan ini juga dihadiri juga ketua Persatuan Ketua Wilayah Jawa Timur Erlangga, Prof. Hendy juga datang juga ke Jember karena memang teman-teman dari IKA UNER ini banyak support, banyak membantu ya di Jember ini, terutama dengan kegiatan-kegiatannya dari Ketua IKA UNER Pak Dr. Nyoman. Kontribusinya sangat istimewa terhadap Kabupaten Jember ini, sehingga hari ini juga kegiatannya bersama-sama juga luar biasa. Acara ditutup dengan penanaman pohon di lingkungan sekitar Balai Desa Kemuning Lor. Ketua IKUA Cabang Jember Inyoman memastikan kolaborasi ini akan terus dilakukan di Kabupaten Jember. Kegiatan yang tak hanya fokus pada sektor kesehatan saja, namun juga kegiatan lain yang juga bermanfaat untuk masyarakat seperti penghijauan serta bakti sosial. Donor darah ya dalam arti untuk menyelamatkan manusia ya. Tetapi kita juga menyiapkan donor oksigen dengan menanam bibit pohon 3.000 di daerah perbukitan. Ini penting artinya untuk penghijauan dalam arti oksigenisasi bumi dan juga membantu mudah-mudahan menurunkan bumi yang menjadi bekal buat anak cucu kita. Saya kira ini yang menjadi poin penting. Di samping kita senang-senang goes, senam, kegiatan bisnis UMKM ya, UMKM, kemudian pengobatan tradisional dan lain sebagainya. Sementara itu Hendy Hendarto, Ketua Wilayah IKUA Jawa Timur berharap kekompakan antar anggota terus terjalin agar maksimal dalam mengabdi membantu pemerintah dalam kegiatan sosial masyarakat. Alhamdulillah hari ini berkat rahmat Allah Maha Kuasa acara lancar, yaitu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-58 dan Hari Ulang Tahun Emas IKA UNER yang ke-50. Dan memang kita fokusnya pada bakti sosial, sama donor darah, kemudian banyak hal yang tanam pohon itu menjadi perhatian kita sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat kami. Kofifa Karawansa menyampaikan bahwa kita harus dekat dengan masyarakat dan alhamdulillah beliau inilah yang mempelopori untuk acara ini. Yang sebelah kanan saya. Dan ya, Pak, harapan ke depan apa untuk anggota IKA? Kita makin rukun, makin kompak untuk bersama-sama dengan masyarakat di Indonesia. Ya. Silakan. Acara tersebut juga menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat serta bazar UMKM desa setempat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Penyuntikan vaksin penyakit mulut dan kuku untuk hewan ternak, sapi dan kambing ini terus dilakukan oleh para petugas Puskeswan Balung seperti yang sedang direalisasikan di Dusun Kerajaan Desa Guntingan dengan target sekitar 500 dosis. Percepatan vaksinasi PMK terus digencarkan karena masih ada kasus infeksi terhadap sapi yang belum tervaksin. Oleh sebab itu, petugas terus berupaya untuk menekan potensi penularan PMK di Kecamatan Balung dan juga Wuluhan. Dr. Hewan Luhung selaku Kepala Puskeswan Balung melaporkan bahwa hingga saat ini vaksin PMK yang sudah disalurkan mencapai 12.000 dosis untuk wilayah Kecamatan Balung dan juga Wuluhan. Di Puskeswan Balung sebanyak 12.000 dosis sudah kami lakukan dan sekarang ini kami melakukan vaksinasi tahap keempat. Sebanyak 5.000 dosis. Itu sejak mulai kapan? 12.000 dosis kami laksanakan sejak bulan Mei, yaitu vaksinasi tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Apakah saat ini masih ada kasus-kasus yang kita tahu itu? Masih ada untuk sapi-sapi yang belum divaksin. Ada di Kecamatan Wuluhan maupun di Kecamatan Balung masih ada kasus pada ternak-ternak yang belum divaksin. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Proses monitoring evaluasi terpadu PKK Sehat Lestari berencana oleh tim PKK Kabupaten Jember di Desa Kaliwining Rambi Puci ini dipimpin langsung oleh Ervita Afdilah Sari selaku Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Jember.
Kedatangan tim monitoring dan evaluasi terpadu serta PKK Sehat Lestari Berencana disambut dengan tarian gambyong yang ditampilkan oleh siswa Al-Badar. Dalam sambutannya, Ervita Afdilasari menyampaikan kepada kader PKK di Desa Kaliwideng untuk terus berupaya membantu pemerintah daerah dalam menekan angka stunting serta kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh pernikahan dini maupun kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Selain melakukan evaluasi terhadap kinerja ibu-ibu PKK di desa tersebut, tim penggerak PKK juga menyerahkan bantuan makanan sehat kepada ibu hamil dan ibu muda yang sudah mempunyai balita. Tadi saya menemukan salah satu ibu yang ada pernikahannya itu dini. Dia menikah masih usia 16 tahun. Tapi alhamdulillah bisa melahirkan dengan selamat. Tapi saya harap untuk masyarakat bisa memberikan pendampingan untuk masyarakat usia menikah itu, kalau bisa, kalau kesehatan reproduksinya itu sudah bagus. Misalnya 19 tahun sekarang untuk pernikahan. Okay. Maka saya berharap ini salah satu contoh, tapi alhamdulillah bisa lahir dengan selamat, bayinya juga sehat, tapi ini bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat semuanya kalau bisa menikah di usia 19 tahun ke atas, di mana kesehatan reproduksi sudah siap untuk dibuahi. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.